Alhamdulillah, Pak. Salah. Nyokap lo pasti udah dari lama niat ngejodohin lo. Makanya lu nggak boleh pacaran. Kita salah nunggu. Kita nunggu di kedatangan dalam negeri. Pemirsa, ini mungkin kabar menggembirakan sekaligus menyedihkan bagi dunia perfilman Indonesia yang kondisinya sedang bangkit dari keterpurukan. Kabar menggembirakan karena film layar lebar berjudul Evil I'm in Love mendapat sambutan dari masyarakat. Masa mendatang. Yang namanya kita dulu yang memulai ya istilahnya dalam waktu dengan P-Project itu sendiri, Padiangan Project dulu, kemudian sekarang Project Bob maju, ya kita insya Allah nanti di bawah kita makin maju lagi. Bagaimana pula konsep yang mereka buat untuk acara ulang tahun kali ini? Karena kita punya kostum banyak, gimana kalau kita fasilitasi semua anggota atau siapapun yang mau datang, silakan datang ke P-Project untuk bisa pilih sendiri bajunya sekatro atau bahasanya adalah sehancur mungkin atau enggak seretro mungkin. Melihat kekompakan dua grup parodi yang berawal dari organisasi yang sama, tentu saja menarik. Dalam dunia hiburan mereka mau tidak mau harus berjuang untuk merebut hati masyarakat lewat gaya banyolan masing-masing. Sebagai senior, apa tanggapan P-Project tentang Project Pop yang mampu menyamai kesuksesannya? Bakat yang mereka punyai juga itu sebenarnya bukan hanya untuk satu hal saja, ternyata mereka bisa mempunyai kelebihan-kelebihan. Itu salah satu yang dipunyai itu adalah sebuah kelebihan. Sebetulnya senang aja, karena dengan teman-teman kita yang di bawah maju, otomatis kantong kita juga tambah. Karena mereka terus memberikan upeti pada kita, yang senior. Betul kan? Betul. Apa harapan mereka di hari ulang tahun yang ke-9? Yang paling penting adalah bagi diri kita sendiri semuanya bisa berkembang tentu saja. Dan satu hal, kalau misalnya ada saya keluar dari Project P tetap ada. Isu keluar dari Project P itu tetap ada. Saya ingin satu kebahagiaan kita adalah yang paling utama adalah kita bisa berkumpul dan bisa bersatu. Masih adakah keinginan yang belum dicapai oleh dua grup parodi asal Kota Kembang ini? Inginnya sih kalau nggak punya satu acara khusus Project Pop, inginnya sih bisa buat film Project Pop atau Project P. Itu yang kita belum pernah lakukan di sini. Pemirsa, berikut ini segera akan Anda saksikan sejumlah liputan hangat, ringan, dan menarik dari dunia selebriti yang telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek. Kamis kemarin, artis Rita Dina Kandi dan suaminya Saiful M. Anwar mengadakan acara syukuran bersama kelompok pengajian Arafah di Masjid As-Sa'adah, Simpruk, Jakarta Selatan. Syukuran ini digelar karena Rita dan suaminya akan menunaikan rukun Islam yang kelima dengan pergi naik haji di Tanah Suci Mekah tahun 2004 nanti. Ketika acara syukuran berlangsung, terlihat artis Rizal Gibran di sana. Ia juga salah seorang anggota pengajian Arafah. Bagi Rizal, sekalipun bergabung dengan perkumpulan pengajian dan arisan yang mayoritas anggotanya adalah ibu-ibu dan artis-artis senior, tidak membuatnya merasa risih. Aku seru-seru aja dan nyambung-nyambung aja sama ibu-ibu itu seru dan aku seneng. Dan apalagi ini wadahnya, alhamdulillah kalau aku lihat makin tahun-tahun terakhir ini, alhamdulillah tingkat spiritual di kalangan artis itu makin bagus gitu dan aku nggak ngerasa risih karena dalam hal ini juga ini pengajian ya gitu. Sebagai anggota, Rizal juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pengajian Arafah. Tiap bulan kan memang kita punya kegiatan rutin kayak kemarin juga, alhamdulillah kan Rizal juga koordinator untuk umroh juga, itu mayoritas juga banyak kan dari Arafah juga. Bagi pemain sinetron Olivia Zalianty, adik kandung artis Marcella Zalianty, berperan sebagai tokoh Carmen dalam serial TV terbaru di RCTI Ada Apa Dengan Cinta, ternyata cukup mudah dihayati. Karakter Carmen yang dimainkannya mirip dengan kepribadiannya sehari-hari. Hal itu diungkapkan Olivia kepada Cek dan Dicek yang menemuinya Rabu kemarin saat digelar jumpa pers penayangan serial TV Ada Apa Dengan Cinta. Kalau Carmen menurut aku lumayan nggak begitu, karena itu dekat banget sama kehidupan sehari-hari aku. Aku emang main basket, itu aku di mobilnya itu ada selalu sepatu basket, baju basket, jadi setiap di luar, lo di mana? Main basket di sini, oke, langsung berangkat. Di sini Carmen aku harus lebih laki, dan sedangkan aku aslinya masih agak perempuan lah. Maksudnya kayak gayanya sih tomboy segala macam, cuman kalau asli aku masih bisa pakai suatu hak kalau kawinan pakai dress up gitu. Olivia termasuk 10 bintang AADC yang terpilih melalui sebuah kontes yang diselenggarakan Rumah Produksi Cinemark. Setelah dilakukan penyaringan dan penjurian,
Mereka yang terpilih sebagai finalis kemudian dikarantinakan untuk mendapatkan training kilat sebelum membintangi sinetron AADC. Apa komentar keluarga Olivia setelah kini ia menjadi salah satu pemain dalam sinetron AADC? Mama aja nggak tahu pertamanya kakak gitu yang di 90 final ketawa-tawain gitu. Tapi kalau mama emang kepengen banget dari dulu, aku emang ke jalurnya mama. Serial TV Ada Apa Dengan Cinta atau AADC akan ditayangkan perdana di RCTI mulai Minggu malam 7 Desember besok. Warnanya agak-agak merah, mungkin indah banget. Hubungan sama Rangga apa tak? Udah deh, jadi topik mandi untuk bulan depan kita apa nih? Kebangkitan film layar lebar nasional mendapatkan sambutan dari masyarakat. Ini terlihat dari antusiasnya masyarakat untuk menyaksikan film I Will I'm in Love yang saat ini tengah diputar di sejumlah bioskop di Jakarta. Begitu membludaknya penonton sampai-sampai pada hari Selasa 2 Desember kemarin sempat terjadi insiden tragis di Mall Cijantung. Beberapa orang mengalami luka-luka karena berdesakan mengantri membeli tiket. Dua pemeran film I Will I'm in Love Rabu kemarin datang menjenguk para korban. Gimana Lan? Basketmu kemarin Lan? Alhamdulillah Pak. Kalah. Nyokap lo pasti udah dari lama niat ngejodohin lo. Makanya lu gak boleh pacaran. Kita salah nunggu. Kita nungguin di kedatangan dalam negeri. Pemirsa, ini mungkin kabar menggembirakan sekaligus menyedihkan bagi dunia perfilman Indonesia yang kondisinya sedang bangkit dari keterpurukan. Kabar menggembirakan karena film layar lebar berjudul I Will I'm in Love mendapat sambutan dari masyarakat. Ini terbukti setelah 10 hari beredar, masyarakat yang ingin menonton film itu terlihat membludak di sejumlah bioskop di Jakarta. Menyedihkannya, antusiasme masyarakat malah mengakibatkan beberapa penonton mengalami luka-luka saat antri membeli karcis untuk pertunjukan film tersebut di bioskop Mall Cijantung hari Selasa 2 Desember lalu. Dua korbannya, Weliana Kusumaningsih dan Nira Ingsih, mendapat jahitan akibat kena pecahan kaca, masing-masing 30 dan 8 jahitan. Kebetulan saya ngantrinya tuh paling depan, deket kaca. Yang di belakang kan rame banget, terus didorong-dorong gitu. Pas pengen dibuka, mendorong itu jatuh, kacanya pecah, jatuh. Ya akhirnya kayak gini jadinya. Rabu kemarin, dua bintang film I Will I'm in Love beserta perwakilan dari rumah produksi yang membuat film ini datang menjenguk korban. Soalnya dari Ibu Dewi, manajer castingnya Soraya Film. Dia kemarin telepon sekitar agak malam, nggak terlalu malam sih. Terus bilang ada yang kecelakaan, gini, mau nengok nggak? Ayo, sini bilang sama siapa aja. Akhirnya datang deh. Gitu. Mungkin kalau nggak kasih tahu nggak bakal tahu. Nah, sedih juga, cuman gara-gara dijengukin sama pemainnya jadi senang banget. Jadi sedih deh. Nggak jadi sedih. Seneng banget. Terus ya keren yang datang cuma biasa aja. Maksudnya cuma ya siapa gitu yang biasanya keren bintang filmnya tuh nggak datang gitu. Kita agak sedikit kaget ya. Kita juga nggak menduga kalau ada kejadian seperti ini. Tapi bukan berarti dengan kejadian yang dia sakit kita jadi bangga. Tapi melihat kejadian seperti ini, jadi kita lihat remaja sekarang ini memang mereka sedang mencari hiburan yang nggak cuma film Hollywood yang mereka tunggu, tapi film Indonesia juga mereka tunggu. Ya kita memberikan skala kadarnya uang tunai. Saya tidak bisa sebutkan angkanya berapa, cuma untuk biaya pengobatan, walaupun biaya pengobatannya sudah ditanggung oleh pihak 21 dari Cijantung. Sejak tahun 2000 lalu, para insan film nasional terlihat mulai kembali memproduksi film layar lebar setelah lama terpuruk. Sebut saja film petualangan Sherina, Ada Apa Dengan Cinta, Jai Langkung, dan juga film I Will I'm in Love yang mendapat sambutan hangat dari masyarakat tanah air. Dari beberapa film yang telah beredar, bisa jadi film I Will I'm in Love lah yang memakan korban. Melihat membludaknya penonton yang antusias menyaksikan film Indonesia hingga akhirnya membuahkan peristiwa 2 Desember kemarin di Mall Cijantung, inilah komentar tokoh perfilman nasional Misbah Yusabiran. Tidak bisa dilihat satu event begitu ya. Kita bisa lihat 3 bulan ke depan, 4-5 bulan ke depan, apakah iya di semua tempat begitu? Apakah semua penonton di mana-mana sama kesan terhadap film ini? Apakah mungkin ini terjadi karena cukup baik publicity-nya? Mungkin. Sehingga orang kepengen lihat apa sih? Karena memang agak aneh pada hari-hari kedua, ketiga ya, bukannya sudah seminggu, biasanya kan sudah 1 minggu lalu pertama tiba meludak. Artinya dari mulut ke mulut ada berita bahwa film ini luar biasa. Apa yang kita lihat dengan I Will I'm in Love ini
dan juga beberapa film pada tahun-tahun belakangan ini sebenarnya memperlihatkan kepada kita bahwa kita sudah tiba saatnya untuk bisa memulai kembali